Di dalam Al-Quran dikutip yaumal taqal jam'an, yaumal furqani, yaumal taqal jam'an. Hari di mana diturunkan Al-Quran dan bertemunya dua kekuatan, yaitu pada saat Perang Badar. Nah, Perang Badar inilah momentum kemenangan umat Islam pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah, ma'ba'd. Para pemirsa PKB TV yang kami hormati, alhamdulillah kita sudah memasuki Ramadan yang ke-8 dan besok kita akan masuk tanggal 9 Ramadan. Bulan Ramadan menjadi momentum yang sangat berarti bagi umat Islam secara umum, karena bulan Ramadan ini bulan diturunkannya Al-Quran, dan sekaligus di dalam Al-Quran dikutip yaumal taqal jam'an, yaumal furqani, yaumal taqal jam'an. Hari di mana diturunkan Al-Quran dan bertemunya dua kekuatan, yaitu pada saat Perang Badar. Nah, Perang Badar inilah momentum kemenangan umat Islam pertama. Demikian juga khusus untuk Indonesia, dan perlu refleksi kepada seluruh masyarakat Indonesia, kita patut bersyukur bahwa kemerdekaan Indonesia juga terjadi pada 9 Ramadan 1364 Hijriah, bertepatan dengan 17 Agustus 1945. Peserta pemirsa PKB TV yang kami banggakan, oleh sebab itu mari kita hubungkan hikmah antara bulan Ramadan sebagai awal kemenangan umat Islam melalui Perang Badar, demikian juga hikmah kemenangan kemerdekaan Indonesia yang terjadi pada 9 Ramadan. Ini tentu bulan Ramadan ini harus direfleksi betul sebagai umat Islam maupun sebagai bangsa Indonesia. Artinya kita melakukan refleksi, dan memang di dalam Islam cara melakukan refleksi dengan menahan hawa nafsu melalui menstop makan, minum, dan seluruh keinginan-keinginan yang tidak penting, untuk melakukan refleksi ke dalam yang kita sebut sebagai puasa atau siam. Nah, sementara sebagai bangsa Indonesia kita juga harus melakukan refleksi terhadap seluruh perjalanan ketika 9 Ramadan proklamirkan dan sampai hari ini yang usianya sudah 80 tahun. Bagaimana refleksi kita sebagai bangsa? Kita patut menurut saya mengingat-ingat kembali kenikmatan, keberkahan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia ini, seluruh kekayaan yang dimiliki oleh bangsa ini, apa betul-betul sudah kembali kepada kemaslahatan dan kemanfaatan umat Islam Indonesia. Yang perlu saya tegaskan bahwa kemerdekaan Indonesia 9 Ramadan ini adalah sungguhnya berkah. Karena memang diakui atau tidak diakui, spirit lahirnya Indonesia berawal dari spirit nasionalisme yang dilahirkan oleh para ulama dan spirit agama-agama yang ada. Nah, spirit bulan Ramadan ini tentunya harus dijadikan pedoman juga untuk membangun masa depan bangsa Indonesia. Artinya sebagai momentum peringatan kepada kemerdekaan Indonesia 9 Ramadan, saya pikir patut kita juga kemudian mengenang kembali seluruh kekuatan dan kelebihan apa yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Termasuk apakah bangsa ini termasuk bangsa yang sudah pandai bersyukur. Di dalam Islam atau di dalam agama Islam disebut negara atau bangsa yang pandai bersyukur adalah negara yang mampu mengelola semua nikmat, semua yang diberikan oleh Allah untuk kebaikan dan kemanfaatan. Oleh sebab itu melalui momentum Ramadan pada tahun ini, para pemirsa PKB TV, mari kita lekatkan bulan Ramadan ini sebagai bulan suci, sekaligus bulan dimulainya kemerdekaan Indonesia, kemerdekaan bangsa ini, sehingga kita tahu betul arah dari bangsa ini sesungguhnya
didasari dan diarahkan untuk kepentingan umat, untuk kepentingan masyarakat, untuk kepentingan orang banyak, dan untuk kepentingan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Saya pikir akan sama dengan inti puasa. Inti puasa meningkatkan ketakwaan, dan inti berbangsa adalah meningkatkan keadilan dan kesejahteraan. Mudah-mudahan kita dapat meraih bulan Ramadan, puasa Ramadan dengan penuh hikmah, sehingga kita menjadi orang-orang yang takwa. Dan demikian juga dalam kita mengenang kemerdekaan Indonesia pada 9 Ramadan, kita juga akan meraih menjadi negara yang adil dan sejahtera, negara yang didasari oleh keadilan dan kesejahteraan. Mudah-mudahan bangsa Indonesia menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negara yang diridhoi, negara yang indah, gemah ripah loh jinawi, rakyatnya, masyarakatnya makmur, sejahtera, di bawah keadilan. Itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.